hatiku. Hari, ntar papi mau bahas tentang servant leadership di Zoom ini ya. Jadi kamu ikuti. Amin. Terima kasih Papa. Shalom. Shalom semua. Oke. Ayo Pak Beni kasih pendahuluannya. Karena ini masih ngatur Facebooknya. Iya. Oke, sebentar ya. Ini tadi Pak Ucet minta rekomendasi lagu. Siapa? Minta rekomendasi lagu supaya yang umum katanya, supaya bisa bernyanyi. Terus sudah dikasih lagu apa? Ya belum, nanti mungkin berikut baru kita nanti cari lagu yang umum lah. Oh. Maaf, tunggu ini belum keluar. Mana? Oh ini dia. Kalau kita dulu waktu awal, kalau mungkin ada lagu yang mungkin belum familiar, kita kirim apa itu? Oh teksnya. Iya. Kita kirim teksnya. Ini lupa tadi. Ya. Nanti mungkin berikut kita akan kirim teksnya. Ya. Oke. Nah ini mana Pak Buce? Ternyata sudah tidak di sini loh. Siapa? Pak Buce. Dia memang tinggal di Amerika. Dia memang tinggal di Amerika. Dia terima di Zoom sebagai. Oh iya. Oke, sebentar. Sudah keluar belum? Oh, puji Tuhan, sudah keluar. Oke. Sudah berapa yang gabung, Ben? Ini 9, tadi 10, ini 9. Pak Pucanya sudah keluar, jadi tinggal 9. 11. Oh berapa? 11 ya? Oh sorry, 11. Iya, oke. Tapi yang di Facebook sudah banyak. Nah ini Pak Puce tidak masuk lagi. Buce, apa kabar Buce? Kenapa? Tadi eksis sebentar, ada panggilan ada Zoom dari Konsulat Jenderal. Wow, luar biasa. Hebat sekali. Iya. Oke, sebentar. Kemudian harus masuk ke yang lain dulu. Maaf ya, yang Facebook. Oh, di sini. Ini kode tadi karena di rumah listrik padam jadi pindah ini. Pindah tempat cari yang listriknya menyala. Biasa Papua toh. Iya. Tadi sudah terlambat karena ada. Kenapa? Kenapa Ben? Listrik padam sekalian. Ya rumah kan banyak di Nabire.
Jadi di rumah mana yang lampunya listrik menyala? Yang ada wifi, aduh. Saya kira kau bilang tadi lampu padam, jadi saya pindah rumah. Iya, memang rumahnya banyak di sini. Bentar ya. Iya, bentar. Sorry ya Buja, sorry yang tempat lain. Ya, lagi ngetik ini sebentar. Hari ini tanggalnya bagus, 27-20. Oke, kita lihat sekarang. Iya, mana dia? Sabar dulu. Belajar mengenal pola kepemimpinan. Aduh, ntar. Gak apa-apa, Koden. Gak apa-apa ya. Yang nunggu orang sabar semua kok. Orang yang tunggu kenapa? Orang yang nunggu sabar semua, Koden. Oh, haleluya. Orang sabar cepat masuk surga. Iya toh, karena orang pemarah susah masuk surga. Koden ingat lagu yang kemarin gak, Koden? Lagu mana? Sabar itu ada batasnya. Lagu mana ya? Lupa. Yang malam yang saya kasih pertanyaan, sabar itu ada. Oh iya. Balikpapan ikut ya, on terus ya. Puji Tuhan. Baik. Iya. Oh, rekamannya sekarang lupa lagi. Kalau saya kasih kode supaya kita tidak ngobrol terus ini. Oh, nggak apa-apa. Sebentar. Jadi saudara yang baru gabung, saya ini kalau Zoom begini harus pakai 4 HP. Ya bujak supaya tahu juga. HP 1 untuk Zoom, yang tengah, yang kiri untuk Facebook, yang kanan Instagram, lalu yang satu untuk rekaman. Jadi 4 ini kalau saudara ngelihat. Oke, baik ya. Ya. Yang Zoom bisa dibuat horizontal. Oh iya lupa. Oke, sekarang harus dirubah ini. Maaf ya. Ya. Terima kasih diingetin. Sabar dulu, maka itu sabar dulu. Bagaimana ini? Bentar. Maaf, dirubah. Oh, begini ya? View-nya bagus. Ya, view-nya lebih bagus, Koden. Oh, ya udah. Oke. Lebih bagus ya, berarti ini kurang tinggi sekarang ini. Mana ini? Wah, kok jadi kurang tinggi? Tunggu. Oh, saya mundur aja. Suara saya bisa jelas? Suara? Ron, suara bisa jelas? Kok nggak jelas suara? Sebentar. Suara bisa jelas? Sangat jelas. Oke, puji Tuhan. Ya, bentar. Terima kasih. Jadi dirubah posisinya Zoom. Yang Facebook bisa dengar jelas? Yang Facebook suaranya? Oh, FB jelas. Terima kasih. Baik, ayo kita belajar. Saya tadi pagi lagi merenung hari ini mau ngajar apa untuk saudara semuanya. Ternyata di depan saya itu lagi ada buku, ya.
Maaf ini, saya bukan promosi tentang saya ya, tidak. Ya, buku ini ditulis salah seorang anak saya, judulnya Servant Leadership, kepemimpinan yang berhati pelayan. Nah, nanti saya akan tunjukkan. Nah, itulah pola kepemimpinan Tuhan Yesus. Terima kasih yang balas dari Facebook ya, terima kasih. Kita bisa belajar firman Tuhan ini. Nah, saya mulai dengan konsep begini. Logikanya saudara, logikanya. Yang perlu pemimpin dan perlu dipimpin itu binatang, logikanya. Jangan tersinggung kalau saya ngomong ini. Ya, logikanya kalau dibandingkan antara manusia dengan binatang, ya, maka kita tahu binatang, logika kita loh ya, jauh lebih mementingkan, memerlukan pemimpin. Ya, Pak Hendri Tanadi, puji Tuhan, ngikut. Kenapa begitu? Ya, kan mereka binatang, kita kan manusia, itu logika kita. Tapi faktanya, saudara, kenapa manusia lebih membutuhkan pemimpin daripada binatang? Buktinya sampai hari ini di dunia binatang tidak pernah ada pilkada atau pemilu. Tetapi di dunia kita manusia ini selalu ada pilkada dan pemilu. Contoh tahun ini 2020 akan ada pilkada serentak. Termasuk kami di Nabire akan siap nanti memilih bupati baru. Karena yang ada sekarang sudah 2 periode. Nah, manusia sudah milih pemimpin pakai ribut lagi. Begitu dipilih gak cocok. Buktinya ya. Nah, ini yang kita harus mikir saudara. Ternyata pemimpin itu, manusia itu jauh lebih mementingkan pemimpin daripada binatang. Oke? Nah, ayo kita belajar. Nah, ternyata saudara, Tuhan Yesus adalah satu-satunya manusia di dunia ini yang punya konsep kepemimpinan yang unik dan luar biasa. Icing dari Sydney bergabung, puji Tuhan. Ya, saya ulangi, ternyata Tuhan Yesus adalah satu-satunya pribadi yang punya pola kepemimpinan, Tarakan hadir, puji Tuhan, yang sangat unik dan luar biasa. Nah, ini hebat sekali. Nah, itu sebabnya dalam kehidupan kita harus mengerti kepemimpinan pola Alkitab. Ya, saya baca uniknya prinsip kepemimpinan yang Tuhan Yesus lakukan. Ya, lihat Markus pasal 10 ayat 43 mulai. Markus 10 ayat 43. Oke, Bapak Amos Hasibuan, kita berdoa supaya di Sumba ada sekolah yang model di Nabire begini. Oke, nanti kita bahas ya. Puji Tuhan. Siung, anak saya dari LA hadir. Siung, di Sum ini ada Kobuce, ya. Buce Irwan Lim yang dari LA gabung. Sudah Markus 10 ayat 43 mulai sampai 45. Markus 10 43 sampai 45. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, perhatikan. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, begini kata Tuhan Yesus, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Saudara, luar biasa. Maaf. Yang ingin menjadi besar di antara kita, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ayat 44. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu,
hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Lalu ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan gak cuma melayani, perhatikan konsep kepemimpinan Tuhan Yesus, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya ulangi 45, Markus 10. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, ini konsep kepemimpinan yang Tuhan Yesus ajarkan, dan 100% pola dan konsep kepemimpinan seperti ini 100%, saudara, tidak disetujui dan tidak disukai oleh seluruh dunia. Kenapa? Karena konteks dan konsep. Saya ulangi, karena konteks dan konsep dunia menjadi seorang pemimpin itu bos, sehingga harus dilayani, bukan melayani. Tapi Tuhan Yesus mengajarkannya beda. Maka itu maaf, hamba-hamba Tuhan yang merasa senior, hamba-hamba Tuhan yang merasa hebat, hamba-hamba Tuhan yang pengikutnya banyak, ubah dengan 3 ayat ini, Markus 10 ayat 43 sampai 45. Yaitu kalau saudara merasa pemimpin dan sadar pemimpin sebagai pemimpin, layani orang lain, bukan minta dilayani. Oke, saya belajar sudah berapa puluh tahun yang lalu. Kenapa seorang yang ingin jadi besar harus jadi hamba buat yang lain? Seorang yang ingin jadi pemimpin harus melayani yang lain. Kenapa? Tolong catat. Tidak ada ujian, tes, gangguan, godaan seorang pemimpin. Nomor 1 godaannya, nomor 1 gangguannya, nomor 1 ancaman pemimpin adalah kesombongan karena posisinya di atas. Betul? Nah, maka itu dalam bahasa Indonesia ada istilah makin tinggi sebuah pohon. Masih ingat bahasa Indonesia berkata, maka makin kencang angin yang bertiup meniupnya. Dan itu betul. Makin tinggi sebuah pohon, ternyata makin kencang godaan tantangan. Dengan kata lain, kejatuhan pemimpin itu paling mudah. Maka itu diantara banyak orang ada kata-kata begini. Kalau kita berdiri pas di tanah, kaki kita menginjak tanah, terus kita jatuh, tidak terlalu parah. Tapi kalau kita ada di ketinggian sekian meter dari permukaan tanah, dan makin tinggi posisi kita, dan begitu kita kena godaan, begitu kita kena terpaan angin, begitu kita kena goncangan, jatuh, aduh jatuhnya parah, saudara. Ngerti nggak istilah ini? Nah, ternyata firman Tuhan juga menulis. Saya baca ya, Yakobus pasal yang keempat. Ya, Yakobus pasal yang keempat. Menarik sekali ini. Maka itu para pemimpin, ayo kita melihat kebenaran ini. Yakobus pasal yang keempat. Ya, pemimpin hati-hati dengan ini, godaan-godaan kita. Makin tinggi posisinya. Ya. Ayat yang ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar
kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan apa yang Tuhan katakan. Yakobus 4 ayat 6. Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, perhatikan ayat ini. Tidak ada ayat lain dalam Alkitab yang Tuhan menentang seseorang kecuali orang congkak. Ingat loh, nggak cuma dibenci tapi ditentang, saudara. Itu ngeri sekali kalau sampai ditentang. Siapa? Orang congkak, bukan orang berdosa. Nah, ayat 7. Nah, ini luar biasa. Karena itu, tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah iblis. Tunduklah kepada Tuhan, lawanlah iblis. Nah, penggoda, pengganggu yang suka ngetes dan mencobai pemimpin itu si iblis ini. Dan begini kata Tuhan, karena itu tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah iblis. Apa sih lawan katanya tunduk? Bukan tidak tunduk. Lawan katanya tunduk itu menanduk, tanduk. Jadi sama antara U dengan A bedanya. Tunduk dan tanduk. Maka itu kalau kita nggak bisa tunduk, berarti kita menanduk. Tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ingat ya, para pemimpin cuma ada satu di antara dua. Yang lari siapa? Perhatikan kalimat ini. Cuma ada satu di antara dua. Antara kita dengan si pencoba kita, si penggoda kita. Cuma ada satu di antara dua. Siapa yang lari? Tolong perhatikan ini. Menurut Yakobus 4 ayat 7, maka iblis yang lari daripada kita. Artinya lari meninggalkan kita. Hanya gara-gara bukan kita rajin doa puasa. Tidak. Bukan karena kita rajin ibadah. Bukan karena kita hafal ayat-ayat Alkitab. Tidak. Bukan karena kita rajin memberi persembahan. Tidak. Satu-satunya alasan bagaimana iblis bisa lari meninggalkan kita, ketika saudara dan saya tunduk kepada Tuhan, tidak congkak. Catat kalimat ini. Maka itu saya ulangi lagi. Siapa yang lari antara kita dengan iblis? Yang lari siapa? Menurut firman ini seharusnya iblis yang lari meninggalkan kita. Maka itu dengar kalimat ini. Ayo kita mikir. Kalau bukan iblis yang lari meninggalkan kita, berarti iblis lari mengejar kita. Loh, betul tidak, saudara? Kalau bukan iblis yang lari meninggalkan kita, berarti iblis yang lari ngejar kita. Nah, apa yang Tuhan katakan kepada saya berapa puluh tahun yang lalu? Tiba-tiba mikir sederhana sekali. Saya tertawa, saudara. Dengar ya. Setelah Roh Kudus mengajar saya Yakobus 4, karena Markus 10 menjadi seorang pemimpin itu menjadi hamba. Menjadi seorang yang lebih besar dari yang lain harus menjadi pelayan orang itu. Begini kata Roh Kudus. Jadi Daniel, ingat ya, seumur hidupmu iblis itu nggak bisa jongkok. Lucu nggak mendengar kata ini? Iblis itu, setan-setan itu nggak bisa dodok. Bahasa Jawa bilang, iblis itu nggak bisa jongkok. Catat ini. Loh, kenapa? Saya kan nggak ngerti waktu Roh Kudus ngajarkan itu. Nah, ternyata betul, Reti, kesombongan awal kehancuran. Ini anak saya dari Manado. Dengarkan, saudara. Kenapa iblis nggak bisa jongkok? Bukan karena dia rematik. Ya mungkin juga rematik, saya nggak tahu. Artinya begini. Karena setan dari awal dia jatuh, masih ingat
Yesaya pasal yang ke-14, kejatuhan Lucifer karena dia sombong, nggak terima dengan posisi Tuhan, dia ingin menyaingi Tuhan. Nah, karena sejak awal kejatuhan Lucifer karena dia sombong, dia congkak. Sejak hari dia dilemparkan Yahweh Tuhan ke bumi, sampai nanti Yesus datang mengalahkan, membelenggu mereka total. Masih ingat Wahyu 21, Wahyu 22? Maka sejak hari itu sampai hari ini, iblis itu nggak bisa jongkok. Karena posisinya maunya ditinggi terus. Nah, begitu saudara dan saya tunduk kepada Tuhan. Begitu, Steve, apa kabar kamu nak? Sudah lama gak kontak papa. Ini ada kok Buja dari LA. Buja, Steve Bowiling ikut ini. Ketika iblis tahu kita ada di bawah kekuasaan Tuhan, kita merendah. Kita sampai sejajar dengan tanah istilahnya. Iblis tidak bisa menjangkau orang yang posisinya ada di bawah. Di bawah Tuhan loh ya. Catat. Saya ulangi. Iblis tidak bisa menjangkau, meraih, mengambil saudara dan saya yang posisinya sudah di bawah kekuasaan Tuhan. Kenapa? Iblis gak bisa jongkok. Maka itu ketika mereka berusaha meraih kita, nggak sanggup karena nggak bisa jongkok. Mudah-mudahan mengerti kalimat ini. Maka itu ketika seorang pemimpin mengikuti teladan dan pola Tuhan Yesus, saya ulangi lagi, ketika setan-setan tahu ada pemimpin-pemimpin yang Tuhan angkat, yang Tuhan pilih, yang Tuhan tetapkan, itu posisinya tunduk kepada Tuhan, tidak congkak, maka setan tidak bisa menjangkau pemimpin yang rendah hati dan posisinya ada di bawah Tuhan. Karena iblis gak bisa meraih, karena dia gak bisa jongkok. Wih, luar biasa. Betul, Titan, harus membumi supaya bumi jadi seperti surga. Terima kasih. Maka itu iblis paling suka ngangkat-ngangkat kita. Karena apa? Begitu kita lupa diri, kita mau diangkat tinggi, langsung dicaplok. Karena memang posisi iblis ada di tempat yang tinggi. Lagi sekali, Yesaya 14. Oke, saya bacakan ya, supaya kita tahu. Yesaya pasal yang ke-14. Ini luar biasa saudara. Awal dari kejatuhan adalah kesombongan kita. Yesaya pasal yang ke-14. Nah, jadi di sini mulai kejatuhannya itu. Ayat yang sebentar. Yesaya pasal yang ke-14. Maaf. Tunggu. Yesaya 14 mulai ayat yang ke-13. Oh maaf, mulai 12. Yesaya 14 ayat 12. Dengar ya. Wah. Nah, kata wah itu dalam bahasa Melayu celaka. Wow, bahasa Inggrisnya. Wow, ya, bukan W-O-W. W-O-E. Wow, ya. Celakalah. Engkau sudah jatuh dari langit, dari tempat tinggi. Hai bintang timur, putra fajar. Yesaya 14 ayat 12. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Woi, luar biasa, sudah dipecahkan, jatuh ke bumi. Ya, terus. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa, keren. Engkau yang tadinya, nah ini awal kejatuhan. Awal kejatuhan seorang pemimpin dimulai dengan sikap hatinya. Saya ulangi, awal kejatuhan seorang pemimpin
dimulai dengan sikap hatinya. Apa sikap hatinya? Ayat 13, Yesaya 14. Engkau yang tadinya, awalnya, sebelum itu, ya, berkata dalam hatimu, ini luar biasa. Apa yang dikatakan si Lucifer ini? Aku hendak naik ke langit. Saudara, sejak zaman dulu, nenek moyang manusia, khususnya orang-orang timur, kalau mereka menyebut Tuhan, itu langit. Ya, hampir semua suku di dunia kalau menyebut Tuhan karena nggak ngerti, maka melihat ke langit tinggi. Maka itu lihat orang-orang Tionghoa, nenek moyang orang Tionghoa berkata Dien. Ya, dalam bahasa keturunan Tionghoa, Dien itu disebut Tuhan. Padahal arti kata Dien itu langit. Kalau kita lihat kitab Kejadian pasal 1, ya, di langit itu pasti menunjuk Tuhan. Bahkan suku-suku bangsa di Papua, ya, bangsa di Papua menyebut juga langit. Saudara baca salah satu buku yang terkenal dari Don Richardson, seorang anak Tuhan dari Amerika yang merevolusi penginjilan di Papua, sampai dia menulis buku Peace Child, anak perdamaian, sampai ada filmnya tentang anak perdamaian. Nah, dari 3 buku yang ditulis oleh Don Richardson, satu buku itu menarik, judulnya Kekekalan di Hati Mereka. Nah, ketika Don Richardson menemukan suku-suku di Papua yang tidak pernah kenal literasi, nggak kenal tulisan sejak dulu, tapi mereka itu di hati mereka itu tertulis hukum. Ada yang maha tinggi, ada yang maha besar, ada yang maha kuasa. Nah, mereka sebut langit. Nah, jadi kata langit di Yesaya 14 ini berarti Lucifer ini ingin menyamai Tuhan. Aku hendak naik ke langit. Ya, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Tuhan. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Saudara, kenapa Tuhan milih utara? Karena bumi ini bulat. Titik utara itu titik paling tinggi dari posisi bumi. Kalau selatan paling rendah. Ini luar biasa. Betul, ini ada anak saya orang Papua. Orang-orang tua kami dulu di Papua menyebutkan itu langit. Betul. Terima kasih Rio, Papa senang kamu hadir juga. Terima kasih. Saudara lihat konsep ini. Jadi kejatuhan Lucifer karena dia ingin menandingi yang maha tinggi, menandingi langit. Dia nggak terima dengan posisinya dia. Dia ingin naik ke langit, menyamai Tuhan. Ayat 14. Aku hendak naik. Ngomong naik lagi. Sudah berapa kali? Mengatasi ketinggian awan-awan. Ini mulai kejatuhan. Maka itu tolong catat para pemimpin. Kejatuhan kita yang paling celaka itu karena kesombongan. Dan kesombongan itu cuma satu definisinya. Enggak terima dengan posisi Tuhan. Ingin menyamai Tuhan. Hati-hati. Oke? Saya ulangi lagi, 14 ini dahsyat. Yesaya 14 ayat 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak, nggak main-main, menyamai yang maha tinggi. Itu kata Lucifer. Ayat 15. Hukumannya. Sebaliknya. Oh, luar biasa. Irwan, terima kasih kamu ngomong begitu. Betul, ayo kita belajar. Sikap rendah hati dari Yesus Tuhan kita. Ayat 15. Sebaliknya. Apa yang terjadi?
ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Wih, ngeri saudara. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamati engkau. Katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar, setan-setan itu, yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang, yang telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya, yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Ngeri sekali. Yang dibuat oleh si iblis. Betul. Nah, ini ada tulisan bagus. Ini pakai bahasa Indonesia. Hendra, Lucifer mengutarakan keinginannya untuk pindah ke utara. Luar biasa. Ya. Ini dia. Maka itu, ya Angga, Papa ingat, ini tadi ada saudaramu yang ngomong juga namanya Daniel Nugroho, itu Papa panggil Rio. Terima kasih Angga. Jadi kamu sudah pindah ke Manado sekarang. Jadi Lucifer itu mengutarakan keinginannya untuk tinggal di utara. Terima kasih, saya baru dapat kata baru. Mengutarakan keinginan Lucifer kepada Tuhan untuk tinggal di utara, yaitu tempat Tuhan yang maha tinggi, ya utara. Nah, saudara-saudara, ini yang membuat iblis jatuh karena dia ingin menyamai posisi Tuhan. Nah, kalau dipikir, apakah Tuhan sekejam itu? Tidak, saudara. Maka itu orang yang bisa dan mudah dijatuhkan oleh iblis, kalau dia tidak bisa merendahkan dirinya, merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, maka iblis mengejar orang itu untuk jatuh. Tapi sebelum orang itu ditangkap iblis, ayo kita kembali ke prinsip Yakobus 4 tadi. Buatlah iblis yang lari dari kita. Ingat ya, Yakobus 4 tadi ayat 6 dan 7. Kalau saudara dan saya tidak bisa membuat iblis lari dari kita, berarti iblis lari mengejar kita. Tadi Mat Magi, senang Papa kamu gabung juga. Saya ulangi, kalau saudara dan saya tidak bisa membuat iblis lari dari kita, berarti iblis yang lari mengejar kita. Tolong catat. Ini yang luar biasa. Apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita semuanya. Oke ya, jadi konsep. Nah saudara, salah seorang anak kami, ya, namanya Hari Nenobais. Puji Tuhan, berapa tahun yang lalu dia berhasil meraih gelar tertingginya doktor dari Universitas Indonesia. Nah, disertasi yang dia tulis tentang pelayanan kami di Nabire. Karena dia berapa tahun tinggal dengan kami, dia ngajar di SMP, SMA. Lalu karena dia master, kami berikan dia untuk jadi berkat di satu-satunya perguruan tinggi di Nabire waktu itu. Namanya Universitas Satya Wiyata Mandala, singkatannya USWIM. Nah, setelah saya melihat dedikasinya untuk Papua luar biasa, Roh Kudus gerakkan saya, coba tawarkan, apakah dia mengambil doktor? Dia kaget saudara. Kalimat pertama, Pap, saya sih mau, tapi biayanya kan mahal doktor. Saya bilang, yang nyekolahkan bukan Papa, tapi Tuhan yang nyekolahkan kamu untuk kamu jadi dokter. Ya udah, itu prinsip saya. Memang saya nggak pernah punya uang, tapi Tuhan menyuruh. Ya udah saya taat. Coba kamu daftar, cari S2-nya, masternya dari Universitas Gadjah Mada, S1-nya dari Universitas Nusa Cendana yang di Kupang. Puji Tuhan, dia dapat diterima di UI. Nah, waktu disertasi S3-nya, dia nulis tentang pelayanan kami di Nabire.
Nah, setelah dia jadi dosen tetap pasca sarjana di Universitas Beragama Mustopo di Jakarta, maka dari beberapa profesor yang membimbing dia waktu itu, coba lanjutkan disertasi saudara, bukukan dengan pola sederhana. Saudara, ternyata dengan pimpinan Roh Kudus, Dr. Hari Nenobais ini menemukan sebuah teori kepemimpinan yang judulnya menarik, servant leadership. Kepemimpinan yang berhati hamba atau pelayan. Nah, saya itu nggak tahu kalau itu menjadi trending dunia. Ya, ditulis oleh 2 orang yang merubah pandangan dunia. Nah, ternyata tulisan orang ini diakui oleh dunia bahwa di zaman milenial ini model pemimpin yang disukai oleh anak-anak milenial beda dengan kepemimpinan gaya kepemimpinan model yang dulu. Maaf, kalau saya persingkat saja, apa perbedaan gaya kepemimpinan sebelum generasi milenial dan dengan gaya kepemimpinan generasi milenial? Begini perbedaannya. Kepemimpinan sebelum ada generasi milenial itu kepemimpinan gaya feodal. Tahu kata feodal? Yang menjajah, yang menaklukkan, menekan. Nah, anak-anak milenial nggak mau dengan model didikte, dengan model diperintah, tidak mau. Anak-anak generasi milenial maunya diajak kerjasama. Ingat minggu yang lalu kita belajar dengan prinsip Tuhan Yesus ngajak kita kerjasama, 1 Korintus 3:9, supaya kita bisa sama-sama kerja dengan Tuhan Yesus. Masih ingat ya itu minggu yang lalu? Lah saya ulangi, Tuhan ingin kerjasama dengan kita supaya kita bisa sama-sama kerja dengan Tuhan. Wah, ini luar biasa. Itulah anugerah Tuhan yang hebat sekali. Nah, teori itu ini dia. Mudah-mudahan kebaca ya. Kebaca ya atau kebalik saya ini. Nggak tahu karena saya servant leadership. Nah, saudara bisa cari nanti ya di toko buku sudah dijual umum servant leadership. Nah, saya pikir waktu saudara hari ini nulis, ya Simpson Ganang, ini anak saya yang ada di Lawas di Malaysia. Ya, ini tulisan Hari Nenobais, servant leadership. Nah, ada berapa poin dan semuanya diambil dari pola Alkitab. Saya bacakan secara ringkas. Poin-poin servant leadership lagi sekali. Ini buku sekuler. Servant leadership ini sekuler, saudara. Bukan buku rohani. Luar biasa. Saya mau tunjukkan dulu ya. Saya bacakan. Ya. Teori kepemimpinan. Ini dunia, saudara. Dunia ya. Dari tahun 1920 sampai tahun 2000. Jadi dalam kurun waktu 80 tahun itu ada teori-teori kepemimpinan yang diakui dunia. Saya baca. Teori kepemimpinan sifat. Itu Coase dan Earle 1920. L.L. Barnard 26. Bingham 27. Titt 29. Kilborn 35. Page 35. Kirkpatrick dan Luke 91. Ini luar biasa. Teori kepemimpinan perilaku Robert Tannenbaum dan Warren H. Tahun 58. Robert Blake and Jane Moulton tahun 64. Francis Likert tahun 67. William Redin tahun 69. Teori kepemimpinan dengan kekuatan pengaruh Lewin, Lippitt dan White 39. Koch dan Friends 48, Fromm dan Yeton 74, Gardner 90 ya. Lalu teori kepemimpinan kontingensi atau situasional
Bogardus 1918, Hawking 24%, begini terus. Nah, lalu lompat, teori kepemimpinan integratif, teori kepemimpinan atribusi, saya nggak usah bacakan ya, tahun sekian. Teori kepemimpinan karismatik, tahun sekian. Lalu teori kepemimpinan transaksional, tahun 78. Lanjut, teori kepemimpinan transformasional, tahun 85-96. Teori kepemimpinan visioner, itu 86-95. Nah, begitu generasi milenial muncul teori kepemimpinan pelayan, servant leadership. Pertama ditemukan oleh seorang namanya Greenleaf tahun 70, dikembangkan oleh Spears tahun 95, dikembangkan lagi oleh Loeb tahun 99, dan tahun 2010 yang lalu ditemukan oleh Peterson. Nah, di dalamnya ada 13 poin. Nah, saya mau bacakan ini poin-poinnya. Ini penting sekali. Ya, puji Tuhan, kalau penulisnya gabung di Facebook saya ini. Ya, ini luar biasa, saudara. Alkitab dikenal oleh dunia. Saya bacakan ya. Pertama, pemimpin pelayan itu harus punya kasih agape. Nah, ini saya diskusi dengan anak saya hari ini, Nobais. Loh, jadi ini bukan dari Alkitab. Bukan. Jadi di teori servant leadership yang ada diakui dunia secara sekuler, itu disebut the agapao love. Hui, saya kaget. Saya pikir anak saya ini nulis karena dia Kristen, jadi kepemimpinan agape. Tidak, Pak. Itu ditulis oleh dunia sekuler. Dan orang mengakui. Nah, terus saya tanya, loh bagaimana sekuler tahu kata agapao, kenal kata agape? Itu kan ada cuma di Alkitab. Begini, anak saya berkata, justru ketika Peterson mengembangkan kasih agape, di dalam salah satu ciri kepemimpinan kepemimpinan pelayan, dunia itu baru tahu ternyata ada kasih agape di dunia ini. Saudara, saya termenung untuk berapa saat. Jadi ini yang harus kita perhatikan dalam kepemimpinan ini. Kasih agape. Terus ciri-ciri kepemimpinan yang model pelayan, servant leadership. Yang kedua, memberdayakan. Pemimpin yang memberdayakan. Nomor 3, pemimpin yang memiliki visi. Nomor 4, pemimpin yang mempunyai kerendahan hati. Yang nomor 5, pemimpin yang punya rasa percaya diri, self confident. Nomor 6, pemimpin yang mau mendengarkan suara yang dipimpin, menyediakan telinganya. Yang ketujuh, pemimpin yang punya empati. Yang kedelapan, pemimpin yang bisa menyembuhkan secara mental, secara psikis. Menyembuhkan juga, kalau psikisnya sembuh, mentalnya sembuh, pasti fisiknya sembuh. Itu kepemimpinan yang hatinya pelayan. Yang berikut, punya kesadaran diri supaya tetap tidak sombong, selalu sadar siapa dirinya. Yang berikut, punya hati yang persuasif. Dalam tanda kutip, ya bisa membujuk, bukan membujuk untuk negatif. Yang mengajak, yang merasa nggak mampu, nggak berdaya, ayo kamu coba. Yang berikut, konseptualisasi. Jadi tahu memilah-milah, ya, bagaimana mengkonsepkan anak buahnya untuk bisa apa. Oke, yang berikut, kemampuan melayani, bukan dilayani. Yang berikut, mampu membangun komunitas, jaringan, nggak one man show. Wah, ini luar biasa. Inilah model kepemimpinan yang dunia butuhkan di generasi milenial. Maka kalau saya pakai istilah Alkitab, lagi sekali ini bukunya saudara perhatikan.
Kalau saya pakai istilah Alkitab, itulah pemimpin yang berhati ayah, pemimpin yang berhati bapak. Jelas ya saudara, ini dia. Maka itu ayo cari di toko buku, bukunya ada. Nah, dunia membutuhkan kepemimpinan model begini. Bukan kepemimpin yang ngebos. Oh, luar biasa. Ayo masing-masing kita belajar. Dan kita harus bisa. Karena Tuhan yang memanggil kita, pasti kita bisa. Oke ya? Maaf. Dan itu jelas sekali yang Alkitab tuliskan kepada kita. Aduh, saya suka merenungkan ini saudara. Oke. Saya ulangi lagi ya, Markus 10. Cuma 3 ayat saja. 43 sampai 45. Markus 10, 43 sampai 45. Dunia membutuhkan pemimpin yang model begini. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Oke, saya akan bahas kalimat terakhir ayat 45. Seorang pemimpin harus siap memberikan nyawanya menjadi tebusan buat banyak orang. Luar biasa. Izinkan saya memberi kesaksian ini. Salah satu pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya. Salah satu, ada banyak. Saya suka memberi, menjadi penjamin untuk narapidana-narapidana yang tidak ada orang yang mau menjamin. Begini saudara. Ya terima kasih nak. Ini Pak Ari berikan nomornya, silakan. Ya. Har, kamu bisa buka di Zoom nggak ya? Atau nanti papi yang nulis ini untuk Zoom. Jadi begini, ada sistem hukum di Indonesia, seorang narapidana yang sudah menjalani ya 1/3 sampai 2/3 masa hukumannya, dan selama masa itu dilihat karakternya, etikanya baik, tidak melakukan kejahatan lagi, maka hukum negara kita memberikan kesempatan untuk orang itu boleh melakukan pembebasan bersyarat (PB). Kalau kondisinya baik, karakternya baik, ditemukan baik, nggak ada masalah. Nah, dicari orang yang mau menjadi jaminan atas orang ini. Nah, jaminannya buat surat, pakai meterai, ya. Lalu bayar. Saya beda-beda, beda kasus, beda masa tahanan, bayarannya beda-beda. Nah, surat itu dibawa, diserahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Oh, itu prosesnya nggak gampang, lumayan lah. Nah, yang paling berat saudara, maka itu kenapa nggak banyak orang mau menjadi penjamin. Masalahnya orang ini bukan bebas total, tapi bebas bersyarat. Contoh, kalau ini kasusnya berat, maka diwajibkan lapor di kantor polisi terdekat di mana dia ada. Nah, contoh, kalau kasusnya berat, itu seminggu sekali harus lapor diri. Menyatakan bahwa saya masih di sini, tidak kemana-mana.
Kalau kasusnya tidak terlalu berat, bisa sebulan 2 kali atau sebulan sekali. Dan harus lapor. Kalau dia pindah, harus buat surat lagi mau pindah kemana. Nah penjaminnya ini harus tanggung jawab. Kalau sampai orang ini melarikan diri, nah ini masalahnya. Penjaminnya ini harus dikejar, bertanggung jawab. Bisa-bisa gantikan masuk. Ngerti enggak? Saudara, ini hukum kasih yang luar biasa. Maka tuh suatu hari saudara, berapa tahun yang lalu, salah seorang anak saya di Jakarta, karena itu nomor, ya, maaf, ya, maaf, yang Instagram ada telepon masuk jadi terpotong. Nah, jadi saya memberikan nomor telepon, handphone saya dan kantor di Jakarta. Lalu anak saya kaget, "Pap, ada surat ini." Surat apa? Papa dipanggil ke kantor Kementerian Hukum dan HAM. Loh, ada apa? Justru nggak tahu. Nah, coba kamu baca suratnya, cuma menghadap aja. Ketemu Pak Haris SH, dia bagian ini. Oh ya, ya udah, saya datang. Saudara, akhirnya ketemu. Begitu ketemu Pak Aris, ini tangan saya, jabatan tangan gak dilepaskan. Oh, ini Pendeta Daniel Alexander. Saya pikir kenapa? Sampai saya tarik-tarik ya, supaya rasa ini orang, kenapa saya ini dipegangin terus. Baru dia kaget. Oh, Bapak ini Tionghoa. Hah? Duduk. Saudara dengar. Karena surat-surat yang masuk ke kami untuk pembebasan bersyarat, itu banyak nama Pak Pendeta. Terus, nah kami ingin tahu alasan Bapak apa. Saudara lihat, sampai hari ini pemerintah belum sanggup membangun lembaga-lembaga pemasyarakatan yang lebih banyak, lebih besar. Jadi semua penjara di Indonesia itu kelebihan kapasitas semua. Lalu begini kata Pak Aris, saya kaget. Seandainya ada sekian saja di Indonesia ini orang-orang seperti Bapak, satu, tugas kami itu ringan. Karena yang di dalam bisa bebas bersyarat. Yang kedua, kami nggak perlu repot-repot mikir untuk bangun penjara lebih banyak lagi. Saya kagum. Hari-hari ini saya sedang ngurus 3 PB lagi. Dari 3 orang yang ada di dalam penjara. Saudara, ini yang disebut Tuhan Yesus pasal 10 kitab Markus ayat 45. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ida, kalau kamu terlambat masih bisa masuk kok, nanti bisa ngulangi lagi karena tersimpan. Ayo saudara, kita melakukan ini. Nah, kalau saudara pernah baca kitab Filemon, itu kitab yang menarik. Nah, Paulus itu menjadi jaminan untuk mereka, untuk Onesimus yang di dalam penjara. Ya, silakan yang mau kontak untuk buku penulisnya langsung, saya memberikan nomor HP-nya itu. Dan itu luar biasa. Nah, gereja ini tugas kita. Menjadi penjamin untuk orang-orang yang butuh jaminan dalam hidupnya. Kita harus berani menyerahkan nyawanya, menyerahkan nyawa kita menjadi tebusan buat banyak orang. Saya percaya semua kita kenal Yohanes 3:16. Betul? Awas. Kalau saudara yang ikut Zoom ini belajar firman, enggak tahu Yohanes 3:16, awas. Betul? Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga diberikannya anak yang tunggal. Masih ingat itu? Nah, itu Yohanes 3:16. Tapi mari kita lihat, ditulis oleh saudara yang sama, yaitu Yohanes, di pasal yang sama, pasal 3, di ayat yang sama, ayat 16. Tapi ada sebuah konsep ilahi yang luar biasa untuk kita mau menjadi pemimpin, yaitu
yang berani menyerahkan nyawa, berani menjadi tebusan untuk orang lain. 1 Yohanes 3:16. Begini kata Tuhan. Ya, begini kata Tuhan. Perhatikan ini. Yohanes 3:16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Nah, ini Yohanes 3:16. Kita sudah tahu Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita. Titik koma, perhatikan titik koma. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Saudara, ini nggak main-main. Yohanes 3:16, Tuhan Yesus yang menyerahkan nyawa untuk kita. Setelah kita ditebus oleh Tuhan Yesus, ingat Markus 10:45, seorang pemimpin yang mau dipakai Tuhan dan menyelamatkan manusia di dunia harus mau menyerahkan nyawanya menjadi tebusan untuk orang lain. Nah, 1 Yohanes 3:16 ini buktinya. Jadi setelah saudara dan saya yang tadinya harus mati karena dosa kita, maka Tuhan ingin setelah kita hidup karena penebusan Yesus, maka Tuhan ingin kita pun wajib menyerahkan nyawa untuk saudara-saudara kita yang lain. Jadi untuk sisa dari manusia di dunia ini yang belum sempat ditebus oleh Tuhan Yesus, dengarkan kalimat ini. Untuk sisa manusia di dunia ini, gak usah jauh-jauh, yang sekitar kita saja, itu tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita. Untuk kita yang menyerahkan nyawa buat mereka. Jadi jangan minta Yesus mati lagi buat mereka. Jangan. Tapi ayo kita yang menyerahkan nyawa untuk mereka. Menjadi jaminan. Oke, saya percepat. Kitab Filemon. Ini kitab yang luar biasa. Ya, kitab Filemon. Saudara, kita belajar kitab ini. Hebat sekali. Satu pasal aja. Filemon bukan 2, nggak ada pasalnya. 1 pasal saja. Awas kamu Irwan, ngomong begitu ya. Filemon, ya. Bagaimana cara Paulus menjamin Onesimus untuk kembali ya kepada Filemon, mantan majikannya itu. Ayat 17, saya mulai ya. Ayat 17-18 kitab Filemon. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Nah, ini menjadi jaminan. Filemon harus menerima mantan karyawannya yang namanya Onesimus, yang pernah berbuat kriminal di rumah majikannya, yaitu rumah Filemon. Maka itu Onesimus masuk penjara. Ternyata di penjara Onesimus ini berjumpa dengan Tuhan Yesus lewat Paulus. Nah, pas hari Onesimus ini bebas, ternyata Onesimus ini nggak mau keluar dari penjara. Nah, kan aneh bukan? Harusnya semua orang rindu ingin cepat bebas. Onesimus nggak mau bebas. Kenapa? Karena dia bertemu Tuhan dan dia punya papa baru, yaitu Paulus. Maka itu dia nggak mau keluar, biar di penjara lagi karena dia punya papa. Aduh, ini kisah yang luar biasa kita Filemon ini, saudara. Maka itu ayo semua kita jadi papa buat banyak orang yang di penjara, dan kita mau menjadi jaminan buat mereka semua. Ini tandanya Tuhan dipermuliakan lewat kita. Nah, karena Paulus tahu anak ini harus keluar dari penjara, dia masih muda sekali. Maka itu dia tulis surat kepada mantan majikannya supaya Filemon menerima Onesimus lagi.
Nah, Filemon dengan Paulus ini teman baik, sangat baik. Maka itu sampai Paulus berani memberi jaminan. Terimalah dia seperti kamu menerima aku sendiri. Ini luar biasa. Pasang badan, istilah hukum. Ayat 18. Dan kalau dia, ya perhatikan. Kalau dia, ya ayat 18. Kalau dia sudah merugikan engkau, perhatikan, ataupun berhutang kepadamu. Nah, dari sini ketahuan bahwa Onesimus pernah buat salah kepada majikannya. Maka itu Paulus berkata, dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Baca, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Oh, ini luar biasa, saudara. Paulus menjadi penjamin buat Onesimus. Terus nggak selesai sampai di situ. Lihat ayat 19. Lihat ayat 19. Aku Paulus. Roh Kudus tolong kami, supaya semua kami yang belajar firman-Mu ini mau menjadi pemimpin yang berhati pelayan, bersikap pelayan. Yaitu seperti Tuhan Yesus, berani menyerahkan nyawanya menjadi tebusan buat banyak orang. Dalam nama Yesus. Ayat 19, Filemon. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kau katakan, oh Tuhan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Jadi suruh bayar sendiri, tidak. Karena engkau berutang kepadaku, yaitu dirimu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayo kita mulai memikirkan konsep ini dalam hidup kita. Kita menjadi penjamin buat banyak orang di sekitar kita. Amin, saudara. Ini yang luar biasa. Ini anak saya penulisnya menulis. Yang belum membaca bukunya harus baca ya. Supaya dunia ini dipenuhi pemimpin-pemimpin pelayan. Yang memiliki kasih agape, visi pemberdayaan, kerendahan hati dan lain-lain. Ayo saudara, kita ambil putusan ini. Ayat terakhir, Hakim-Hakim 2 ayat 18. Apa jaminannya sehingga kita bisa menjadi pemimpin yang seperti itu? Jaminannya adalah Tuhan sendiri yang memanggil kita. Hakim-Hakim 2 ayat 18. Ini jaminannya. Ya, saya baca. Terima kasih Bapak. Setiap kali apabila Yahweh membangkitkan seorang hakim, saya ganti seorang pemimpin, seorang penyelamat. Setiap kali apabila Yahweh membangkitkan, memilih, memanggil, mengangkat seorang hakim, pemimpin bagi mereka, maka Yahweh menyertai. Yahweh menyertai pemimpin itu. Oh, terima kasih. Ya, saya ulangi, setiap kali apabila Yahweh membangkitkan seorang pemimpin bagi mereka, maka Yahweh menyertai pemimpin itu dan menyelamatkan mereka, orang-orang yang kita pimpin, dari tangan musuh mereka selama pemimpin itu hidup. Sebab Yahweh berbelas kasihan mendengar rintihan mereka, karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka, yang menekan mereka. Sore-sore dikasih Tuhan, ini loh. Kalimat selama pemimpin itu masih hidup, berarti harus ada regenerasi. Karena kalau pemimpin itu meninggal dan tidak menyiapkan pemimpin yang berikut, nggak ada regenerasi, maka hancur. Lihat gereja-gereja hebat, luar biasa, tapi begitu gembalanya meninggal dan tidak ada pengganti, maka 100% gereja itu pecah, asetnya jadi perebutan orang-orang yang memimpin. Aduh, sedih sekali dan sudah banyak terjadi. Maka itu hari ini mari semua kita siap jadi pemimpin yang benar,
di hadapan Tuhan. Amin. Wah, ini kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Oke. Nah, kita sudah belajar firman Tuhan ini. Ayo kita dengan sungguh-sungguh mau melakukan dan berkata ya pada Tuhan untuk Dia memanggil kita, memilih kita jadi pemimpinnya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Oke, saya serahkan pada host. Mau bagaimana selanjutnya? Mau diskusi? Ayo. Bagaimana? Ya, Koden, kita ini cuma satu sesi ya, Koden? Ya, ini tanya jawab langsung aja. Pasti banyak ini pertanyaan. Ada? Sesi pertanyaan. Ya, atau istirahat sebentar? Atau langsung? Boleh, terserah Koden. Langsung juga boleh, nggak apa-apa. Ayo. Langsung apa, Koden? Langsung bertanya atau? Iya, langsung bertanya. Terserah. Maka tuh hostnya aja menentukan. Ya, oke Pak. Kalau mungkin saudara ada pertanyaan mau bertanya silakan. Silakan Pak Uce. Bentar kita buka dulu suaranya ya. Oh iya. Bentar. Ya. Bukan anunya ya, silakan. Halo Koden. Ya, selamat malam di Los Angeles. Selamat malam. Oke, bagaimana? Ya, saya ada dengar nih katanya Koden lagi mengambil alih Yayasan Bethany Tengger yang naungi sekolah-sekolah di Tompo Jajar, Mororejo dan Morosari. Kok hebat? Tahu dari siapa itu? Tahu dari siapa? Dari Susanto Herlambang, Siapa itu? supplier saya itu supplier moral saya. Jadi bapaknya yang punya yayasan itu. Tapi rupanya mereka tidak jalan, jadi kayaknya mereka serahkan ke Koden ya. Begini, bukan diserahkan, bukan tidak jalan. Ya, cuma kami ingin kerjasama soal sekolah di Tengger itu. Betul sekali. Terus pertanyaannya? Itu sekolah apa Koden? Sekolah Kristen, sudah lama. Dari tahun 60-an sekolah itu. Jadi itu sekolah SD, SMP. Iya, ada semua, TK juga ada. Mau ikut gabung kamu? Mau ikut gabung, Buce, ke sekolah itu? Oh, jadi yang ambil alih di Koden dengan siapa nih? Bukan, ada tim, kami bentuk tim. Bukan mengambil alih, kerjasama. Ya. 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 Ya, sekolah. Kenapa? Saya lihat dulu. Oke, ya tanya aja kepada yang memberi info. Oke. Ya, jadi bagi saudara yang ngikuti Zoom ini di Tengger, kita tahu ya Tengger itu Hindu Jawa. Gunung Bromo, Jawa Timur. Tahun 56 ada seorang namanya Tan Ekwan. Anak Tuhan, sangat cinta Tuhan, seorang pedagang penyamak kulit di Malang. Orang Malang pasti tahu, ya. Nah, dia dapat visi untuk memberkati orang-orang Tengger supaya pintar. Tahun 56. Maka awal 60-an berdiri sekolah itu, ya. Nah, begitu sekolah itu berdiri sampai sekarang berjalan luar biasa. Nah, mau diperbarui pola kepemimpinannya, kepengurusannya. Puji Tuhan untuk itu. Saya kenal baik dengan keluarga mereka. Nah, sekarang anak-anaknya, cucunya yang meneruskan dengan tim pelayanan mereka. Oke, itu saja. Karena kita tahu Tengger itu daerah yang cukup sulit dijangkau. Ya. Jelas, Bu Ja? Oke, ayo yang lain. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain yang mau tanya. Apa? Ada? Ayo. Ya, masih mau lagi katanya. Oh ya, ayo. Silakan.
Ada satu ayat yang cerita nyawa murid Yesus yang mengumpulkan bapaknya, terus Tuhan Yesus mengucapkan satu perkataan cukup membingungkan bagi saya. Udah nggak usah pergi ke sana, biarlah orang mati mengumpulkan orang mati. Ya. Itu bagaimana kau lihat? Oke. Lihat kan orang Jawa kan kayaknya tidak menghormati orang tua, bagaimana? Ya. Ntar ya, sambil balas WA ini. Jadi begini, ini bukan cuma pertanyaan Pak Buja, tapi semua kita. Tolong ya, yang gabung di Facebook dengan Instagram, ada firman yang membingungkan. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Nah, saya akan gabung ayat itu dengan juga pertanyaan pernyataan Tuhan Yesus. Yaitu, kalau kamu ingin menjadi muridku, tetapi tidak membenci ayahnya, ibunya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, istrinya, maka engkau tidak layak menjadi muridku. Nah, yang Buja tanyakan sama nggak dengan ayat itu? Sama, itu membingungkan. Jawabannya begini, tolong dengarkan. Kalau kita jangan pakai doktrin gereja apa saja, entah Calvinis, entah Arminian, entah apa, nggak usah. Pakai sistem militer. Seorang prajurit ketika dapat perintah dari komandannya, maka itu saya suka. Prajurit itu diajak ngomong apa saja oleh komandannya, dan saya lupa, jangan lupa ini. Sistem militer adalah satu-satunya sistem yang dipakai sama di seluruh dunia. Ya, saya ulangi lagi. Sistem militer itu adalah satu-satunya sistem yang dipakai. Oke, baca ini Pak Beni. Ya, memberi pengumuman. Besok kita akan Zoom lagi. Jam 5:30 sampai jam 8 WIB. Ya, besok. Nah, sistem militer itu dipakai sama ke semua sistem yang ada di dunia. Negara mana saja, politiknya apa saja, mau komunis, mau demokrasi, mau negara Islam, mau negara apa saja, sistem militer itu sama. Jenjang militer kepangkatan juga sama. Maka itu antar militer antar negara kalau bertemu nggak pernah membingungkan karena sama jenjang-jenjangnya itu. Dan ini luar biasa. Nah begini Buja, tolong dengar. Kata yang selalu muncul di mulut prajurit mendengar perintah apa saja dari komandan. Siap. Siap. Betul tidak? Siap. Nah, Buja dengarkan. Kalau engkau prajurit Buja, maaf ya, Koden beri contoh ini karena Koden tahu. Karena papa tercintamu sudah dipanggil Tuhan. Ya, jadi ini yang harus tahu. Saya ngomong. Ketika komandan memerintah prajurit, pas hari itu adalah hari pemakaman ayah prajuritnya. Boleh nggak prajurit berkata, siap, tapi, ngerti nggak? Siap, tapi, maafkan komandan, izinkan saya mengubur bapak saya dulu. Di dalam sistem militer tidak ada konsep itu. Bagaimanapun keadaannya, perintah komandan, siap laksanakan. Siap laksanakan. Nah, maka itu Lukas 14 ayat 26 berkata, 25. Kalau kamu lebih cinta istrimu, lebih cinta anakmu, lebih cinta orang tuamu daripada perintah komandan, nggak layak engkau jadi prajurit. Jadi bukan benci dalam arti nggak suka, lebih tunduk kepada komandan. Begitu pula kalau komandan merintah, itu hari penguburan orang tua, biar yang mati ada yang ngurus sendiri. Kamu prajurit harus tunduk. Jelas Buja? Buja jelas? Iya, lebih. Komandan itu nggak bisa dibantah loh. Kata siap itu artinya laksanakan. Itu dia.
Oh, Jadi kemarin saya ke partai kan bapak saya dikremasi, maksudnya dibuang ke laut. ya, Jadi saya kemarin ke partai bawa bunga, saya merasa bahwa saya tahu bahwa kita dalam kitab Protestan kita tidak ada ada ajaran untuk mengirim doa ke mereka. Tetapi saya merasa terbukti bahwa saya bisa berbahasa roh. Jadi saya pakai bahasa roh karena saya tidak tahu mau doain apa. And I don't know his condition. Saya tidak tahu apakah beliau bisa berhasil masuk ke sana atau tidak atau bagaimana, saya tidak tahu. Jadi saya pakai bahasa roh karena saya punya pendapat begini, ada ayat kan bahwa roh itu bahwa saya akan meminta penolong dan dia akan menyertai kamu selama-lamanya. ya, Jadi bukan hanya di dunia ini tapi sampai di selama-lamanya, berarti sampai di sana juga. Jadi saya merasa bahwa dengan berbahasa roh, karena saya tidak tahu mau doain apa, saya tidak tahu mau berbicara apa, bagaimana yang harusnya, jadi saya pakai bahasa. Menurut Koden bagaimana? ya. Puja, beberapa kali Koden ketemu papamu di Papua, di Biak, di Serui. Ya, percayalah Tuhan sayang papamu. Koden percaya sebelum papamu tarik nafas yang terakhir, Roh Kudus pasti memberi kesempatan untuk papamu memperbarui hidup panggilannya. Jadi nggak usah khawatir soal itu urusan Tuhan. Karena apa, Puja? Menurut 2 Korintus 5 ayat yang ke-10, Roma 2 ayat yang ke-16, kita saja yang sudah mengaku percaya Yesus, belum tentu kita bisa diselamatkan. Karena semua harus menunggu di pengadilan terakhir dari Tuhan Yesus. Maka itu nggak usah khawatir. Ya, Tuhan sayang papamu. Itu jawaban Koden. Doa dalam bahasa roh boleh. Tuhan mau, dia mendengar kita. Jadi nggak apa-apa. Jelas ya? Oke. Ayo lanjut. Oke, baik. Silakan yang lain. Pak Jeffrey, ada yang mau ditanyakan? Nah ini dua orang ini saling tuduh menuduh terus ini. Ya udah ayo silakan. Ini kerjaannya host begini nih. Oh begitu ya. Enak ya host itu bisa merintah terus ya. Iya, kan? Ya oke, lanjut. Sebenarnya dia yang paling pintar buat pertanyaan. Sudahlah Jeff, ayo Jeff. Siapa? Saya hari ini dengar Nabi Daniel. Terus? Ya, apa yang sudah disampaikan ya tinggal kita kerjakan gitu aja. Amin. Ya. Oke. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya lanjutkan sharing saya ya. Yang berikut ini. Oke, waktu yang ada. Oh siapa? Oh silakan, saya tunggu. Dibuka dulu anunya, audionya. Ya, silakan Pak Heri. Shalom. Shalom rekan-rekan semuanya. Yang mana ini orangnya? Oke, silakan. Ya, Koden, ini sebenarnya sudah lama sih yang saya tanyakan. Tadi saya mendengar terakhir Koden bilang ada tentang regenerasi ya. Ya, terus? Regenerasi kepemimpinan, Koden. Ya. Koden, Ya, dengar. Dengar, Rick. dengar suara Koden? Dengar. Sangat jelas. Tadi kan ada regenerasi tentang kepemimpinan. Ya. Mana kalau regenerasi tidak baik pasti akan merusak ya. Ya. Lain-lainnya ya. Dan berpengaruh terhadap buruk terhadap ya perusahaannya atau yang lain-lain. Nah, pertanyaan saya sebenarnya maaf ini saya tanya. Kalau dari sisi Koden sendiri untuk Koden sendiri regenerasinya seperti apa Koden? Maksudnya nanti ada nggak yang disiapkan oleh Oh, sudah banyak. Bukti yang ada, Koden tidak ada di tempat pun. Ini sudah bisa jalan. Nah, buktinya
25 tahun ini kalau dihitung 15 tahun terakhir Koden itu nggak di Nabire. 10 tahun pertama Koden di Nabire untuk menyiapkan. Tapi masuk tahun yang ke-11 Koden sudah keliling dunia lagi. Jadi 15 tahun terakhir ya kemarin kita semuanya rame-rame mensyukuri 25 tahun. Nah jadi 15 tahun terakhir kan Erik tahu sendiri Koden itu di Nabire jarang sekali. Dan terbukti 15 tahun ditinggalkan ini dan hasilnya luar biasa. Jadi sudah berjalan regenerasi. Ya, itu dia. Makanya di Biak, di Manokwari sudah berjalan dengan baik. Koden nggak perlu hadir. Nah sekarang ini aja kali pertama saya lama di Nabire karena terkunci nggak bisa kemana-mana. Bandaranya masih ditutup sampai sekarang. Tapi 15 tahun terakhir ini saya jarang sekali sampai heran. Kadang-kadang 3 bulan saya nggak pulang ke Nabire. Kalau saya pulang sebentar, cuma berapa hari, balik lagi. Nah jelas Erik. Nah ini pola kepemimpinan yang tadi ditulis. Kenapa bisa begini? Karena saya siap mendengar mereka. Saya siap menyembuhkan mereka. Kasih agape itu saya tekankan betul-betul kepada mereka semua. Nah salah satu bagi saudara yang mengikuti Zoom, Facebook maupun Instagram. Kalimat ini yang muncul di banyak orang. Serusak apa orang-orang itu? Kalau Tuhan ketemukan kami dengan tim di Nabire, maka orang-orang rusak itu pasti dipulihkan hidupnya. Jadi 90% sekian ya orang-orang yang bergabung dengan kami itu maaf orang-orang yang ditolak dari gereja, ditolak dari sekolah Alkitab, ditolak dari keluarga, ditolak dari lingkungan. Nah masuk ke Nabire Tuhan pulihkan hidupnya. Oh saya lupa ini siapa ya Roll 3ND. Shalom Koden, saya pernah ketemu Koden di Jerman. Pas bantu saya cuci piring di gereja FGF Berlin. Siapa ini tahun berapa? Nah itu contohnya. Ya, jadi Tuhan kirimkan orang-orang yang rusak. Karena itu hati Tuhan Yesus untuk memulihkan orang-orang yang tertolak itu. Maka itu Erik, kapan-kapan kamu ke Nabire ya bisa melihat sendiri. Bahkan kemarin dalam perayaan ulang tahun kami saudara, saya juga baru sadar. Tolong dicatat yang mendengar ini ya. Semua kepala-kepala sekolah di sekolah yang Tuhan percayakan kepada kami, baik dari sekolah TK, karena TK kami ada banyak. Kepala SD, kepala SMP, kepala SMA, kepala SMK, dan sudah ganti berapa kali. Ternyata semua kepala-kepala sekolah ini baru sadar kemarin kami semua adalah orang-orang yang belum pernah jadi guru. Coba renungkan. Ini jadi pertanyaan kemarin. Bagaimana mereka belum pernah jadi guru tapi langsung Tuhan suruh saya tunjuk jadi kepala sekolah. Jadi kemarin mereka baru cerita, mereka itu gemeteran, mereka itu takut. Tapi karena mereka lihat pola hidup kami dan mereka melihat saudara mereka yang lain, ternyata semua kepala sekolah yang pernah menduduki jabatan kepala sekolah menjadi kepala-kepala sekolah terbaik. Buktinya sekolah-sekolah yang mereka pimpin itu selalu dapat prestasi. Dan itu luar biasa. Nah jadi Erik berhasil. Luar biasa Tuhan. Itu dia. Oke, yang lain lanjut. Boleh satu lagi, Koden? Boleh. Apa itu? Ini, pesawat ini kan sudah 25 tahun. Ya. Nah itu Koden dapat Tuhan hikmat untuk 25 tahun ke depan apa Koden? Untuk misinya. Ya. Ya lanjut. Pokoknya anak-anak di Papua nggak boleh ada yang nggak sekolah. Harus bisa sekolah semua. Maka itu kami tiap tahun terus menyekolahkan guru-guru terus begitu. 99, sekian persen guru-guru yang bergabung dengan kami adalah orang-orang guru-guru yang tidak pernah atau belum pernah
bergabung di sekolah yang lain. Jadi fresh semuanya. Maka itu gampang ngikuti arus itu. Kalau mereka sudah pernah jadi guru di tempat lain, akan benturan dengan sistem yang kami pakai. Tapi puji Tuhan, Tuhan terus mencukupi itu. Ya. Jadi besar sekali visinya. Kita lihat aja nanti. Nah. Udah, ada lagi? Ya, sudah ya. Ya, ini terserah Koden. Kalau memang masih lanjut pertanyaan, saya akan bertanya. Tapi kalau memang masih mau Lanjut, kalau ada yang bertanya, lebih bagus kita saling belajar. Ayo, silakan Pak Beni. ya, saya ini ada pertanyaan nih. Ya, yang pertama begini. Bagaimana dengan situasi yang namanya anak muda orang muda yang kaya raya itu? Kemudian Tuhan Yesus berkata bahwa jualah segala hartamu